Siapa di sini yang udah pernah nonton film Wall-E? Nah, jadi di film Wall-E itu menggambarkan sebuah bumi yang emang udah gak berpenghuni dan juga penuh dengan sampah. Lah, lantas kemana para manusia? Nah, jadi para manusia itu hidup dan tinggal di sebuah pesawat antariksa yang sangat besar. Nah, Mimin pernah mikir kayak gini nih. Gimana kalau emang masa depan manusia itu kayak yang digambarin kayak film Wall-E? Wah, emang kayak gitu ya bener? Oke, mari kita bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di Edweda Channel. Yang masih belum tahu film Wall-E, jangan lupa subscribe. Kita bakalan bahas sisi fiksi dan juga ilmiahnya di film Wall-E. Cus. Nah, oke, Wall-E itu bukan sekedar film animasi. Ya, ini adalah kritik sosial yang halus namun kuat tentang gimana arah kehidupan manusia bisa berubah jika kita nggak memperhatikan dampak dari pilihan kita hari ini. Nah, dalam film ini, bumi ditinggalkan karena krisis lingkungan yang udah parah banget. Manusia itu memilih buat hidup di pesawat luar angkasa besar bernama Axiom, di mana teknologi mengurus setiap aspek kehidupan mereka, dari makanan hingga komunikasi. Tapi, apa sebenarnya yang membuat skenario ini terasa relevan? Oke, mari kita mulai dari fakta-fakta nyata menurut United Nations Environment Program. Setiap tahun, kita menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah. Polusi plastik, gas rumah kaca, dan deforestasi menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Jadi jika nggak ada perubahan signifikan, bumi seperti yang digambarin dalam Wall-E bukanlah hal yang mustahil kan? Nah, selain itu, perkembangan teknologi telah membuat hidup manusia menjadi jauh lebih nyaman. Dari kendaraan otonom hingga perangkat rumah pintar, semuanya dirancang buat menyederhanakan aktivitas sehari-hari. Tetapi kenyamanan ini juga membawa tantangan. Gaya hidup sedentari atau kurang gerak semakin meningkat. Berdasarkan data dari World Health Organization, ini menjadi salah satu penyebab utama obesitas dan penyakit kronis lainnya. Gambaran manusia di kapal Axiom yang kehilangan mobilitas fisik bukanlah sesuatu yang jauh dari realitas saat ini. Oke. Namun, mari kita lihat sisi lain dari teknologi. Teknologi nggak hanya menciptakan tantangan, tetapi juga memberikan solusi. Contohnya, inovasi seperti panel surya, turbin angin, dan juga robot pembersih menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk melindungi lingkungan kita. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat upaya yang signifikan buat mengurangi jejak karbon dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Nah, ada juga fakta menarik dari sebuah studi yang diterbitkan oleh National Academy of Science. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika kita nggak mengubah pola konsumsi kita, limbah plastik yang tidak terkelola dapat mencapai 1,3 miliar ton pada tahun 2040. Angka yang mengkhawatirkan ini menegaskan pentingnya kolaborasi global buat mengatasi masalah lingkungan. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan buat memastikan masa depan kita nggak seperti Wall-E? Nah, yang pertama, kita selalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ya, ini termasuk mendukung upaya daur ulang, mengurangi konsumsi berlebihan, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Kita juga bisa terinspirasi dari upaya-upaya negara seperti Swedia yang telah berhasil mendaur ulang hampir 99% limbah mereka. Wow, hebat banget ya. Nah, yang kedua, mendorong inovasi dalam teknologi hijau adalah langkah penting. Ya, dukungan terhadap penelitian dan pengembangan energi terbarukan, material yang dapat terurai, dan teknologi yang mendukung ekonomi sirkular akan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah. Elon Musk, misalnya melalui perubahan SpaceX dan juga Tesla telah menunjukkan gimana teknologi bisa digunain buat mendukung keberlanjutan lingkungan gitu. Ketiga, kita perlu memprioritaskan kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah, teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat, tetapi kita nggak boleh membiarkan diri kita kehilangan koneksi dengan dunia nyata. Aktivitas fisik, interaksi sosial yang nyata, dan juga koneksi dengan alam adalah kunci buat menjaga keseimbangan hidup. Contoh sukses bisa dilihat dari inisiatif-inisiatif urban kayak Taman Vertikal di Singapura yang nggak hanya memperbaiki kualitas udara, tetapi juga memberikan ruang hijau buat masyarakatnya. Ya, jadi film Wall-E adalah peringatan sekaligus pengingat bahwa masa depan kita ada di tangan kita gitu. Dengan tindakan yang tepat, kita bakalan mencegah skenario suram kayak di film ini. Dan juga menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Gimana menurut kalian? Apakah masa depan seperti Wall-E adalah sesuatu yang bisa kita hindari? Apakah itu udah tak terelakkan gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Barangkali informasi yang Mimin sampaikan itu bermanfaat. Oke, see you on next videos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.